Allah. Ketika kita hidup kita untuk Allah, semua apa yang kita lakukan insya Allah akan bernilai ibadah. Ketika kita hidup kita sudah merasa untuk Allah, ketika kita melakukan suatu hal yang kira-kira tidak berkenaan, yang kira-kira merugikan orang, kita akan berhenti. Karena itu tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita untuk Allah, segala sesuatu yang kita perbuat hanya untuk Allah. Kita melakukan sebuah permainan juga untuk Allah. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini mungkin hidup untuk Allah, kita ada permainan-permainan yang memang sangat mudarat. Efek dari sebuah permainan, pertama senang itu pasti senang karena permainan. Tapi ketika itu bernilai ibadah, ada dua kriteria permainan yang membuat kita dapat ridho dari Allah. Pertama senang, permainan pasti senang. Tapi ada yang berikutnya, permainan yang membuat sehat. Insya Allah ridho. Permainan yang membuat sehat, mungkin lari pagi, mungkin kita main bola, mungkin bersepeda, insya Allah kita akan sehat. Itu sebuah permainan yang menyehatkan. Jadi permainan yang memang dapat ridho dari Allah, yang endingnya punya dua kriteria, menyehatkan dan mencerdaskan. Insya Allah, sidang Jumat yang dirahmati Allah SWT, permainan yang mencerdaskan, yang menyehatkan, insya Allah jamaah sudah paham. Bagaimana ketika kita main bola, insya Allah sehat. Bagaimana ketika kita mungkin main sepeda, mungkin akan sehat. Semua akan bernilai ibadah ketika kita itu tidak meninggalkan fardu ain sholat 5 waktu. Jangan sampai dengan permainan itu kita meninggalkan fardu ain ketika kita ada panggilan hayya 'alas sholat tapi masih main terus. Gugur nilai ibadahnya. Jadi sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mempunyai permainan-permainan, ketika kita tidak mempunyai dua efek menyehatkan dan mencerdaskan, tinggalkan. Di mana contoh permainan yang hanya menyenangkan, bahkan membuat bodoh, bahkan membuat malas. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 99,9% insya Allah jamaah itu mempunyai gadget. Jadi ketika di gadget itu ada gamenya, ada permainannya, hapus saja. Karena permainan game itu tidak menyehatkan dan tidak mencerdaskan, bahkan membuat malas. Permainan game tidak sehat karena dia akan duduk temenung ketawa sendiri. Bisa-bisa jadi kaki itu kram karena dia itu tidak menyadari bahwa permainan game kita itu mungkin sudah sampai berjam-jam. Jadi sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah SWT, gadget kita itu akan menolong kita, gadget kita itu akan menunggu kita di akhirat akan menunggu di surga kah, akan menunggu di neraka kah. Ada suatu dalil yang sangat populer, pernah beberapa Jumat yang lalu saya sampaikan. Sendal Bilal bin Rabah sudah sampai ada di surga. Rasulullah bertanya, wahai Bilal, amalan apa yang engkau kerjakan sehingga sendalmu sudah sampai di surga, orangnya masih hidup? Ya Rasulullah, saya tidak pernah meninggalkan sholat wudhu. Jadi sholat wudhu itu dikerjakan oleh Bilal, bukan oleh Rasulullah. Jadi kalau kita sholat wudhu berarti kita mengikuti Bilal. Lalu bagaimana dengan gadget kita? Mari kita akan bertanya kepada diri sendiri, gadget kita sekarang sudah menunggu di neraka atau mau menunggu di surga? Ketika gadget kita hanya untuk main game terus, insya Allah gadget kita itu akan menunggu di neraka. Akan bersaksi di sana. Karena semua dalam kehidupan ini adalah menjadi ujian. Jamaah ketemu saya menjadi ujian. Saya ketemu jamaah juga menjadi ujian. Kita punya anak juga sebuah ujian. Kita punya istri juga menjadi ujian. Ujian yang terberat adalah ketika ujian itu menyenangkan. Ketika kita diuji sakit, istighfar, insya Allah kita istighfar.
itu adalah ujian biasa. Karena istighfar itu tidak perlu disuruh lagi, orang lagi sakit langsung kita istighfar. Tapi sesungguhnya adalah ujian yang terberat adalah ujian yang ketika kita dibuat senang. Ujian yang terberat adalah ujian ketika dibuat terlena. Kita sedang melakukan permainan dengan asik, dengan tertawa, itulah ujiannya. Lupa istighfar, lupa sholat, lupa sebagainya. Kita mungkin dikasih kekayaan, itulah ujian, juga ujian terberat. Sampai menjadikan itu adalah kategori istidraj. Sholatnya jarang-jarang atau bahkan tidak sholat tapi rezeki lancar, itu adalah istidraj. Itu ujian terberat. Jadi sesungguhnya ujian terberat adalah ketika kita mendapatkan nikmat tapi kita lupa untuk bersyukur. Wa mahyaya wa mamati, dan mati kita juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kita dari bangun tidur sampai mati kita itu harus kita lillah, harus kita ridho, harus kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Di mana kenapa mati memang untuk Allah? Karena mati kita semua juga akan kembali ke sana. Iya, kembali ke sana, kembali dengan ridho atau kembali dengan tidak ridho? Kembali dengan murka Allah atau kembali dengan ridho Allah? Karena kita mencintai seseorang yang sangat berlebihan, menjadikan hidupku matiku hanya untukmu kan. Berarti itu bukan untuk Allah, bukan lillahi rabbil alamin. Karena kita sangat cinta dengan pimpinan kita, menjadikan kita membela-belanya, aku bela sampai mati. Berarti matinya itu nanti untuk pimpinannya itu, untuk manusia itu, bukan untuk Allah. Maka kita diingatkan mati kita untuk Allah. Jadi beristighfarlah ketika kita itu melakukan sesuatu hal itu karena manusia, melakukan sesuatu hal karena pamrih, melakukan sesuatu hal karena ria. Karena itu adalah perbuatan yang sangat sia-sia, sungguh sangat merugi. Sesungguhnya orang-orang yang ria, orang-orang yang pamer terlalu berat. Ketika kita melakukan suatu jual beli, ketika kita membelikan suatu barang, niatkan kita ibadah. Kita melihat orang penjual-penjual kecil, jangan sampai menawar sampai mencekik. Hanya duit 1.000, dia mungkin biasa kita tahun kita beli 1.000, tidak jual 1.500, beli niatkan ibadah. Selesai masalah. Tapi ketika sampai di rumah dihitung-hitung, ini beli harusnya dapatnya sekian, kok dapat sekian, kita akan stres. Karena kita tidak punya niat ibadah. Tapi ketika kita membeli suatu barang, kita melihat pedagang-pedagang kecil, kita beli. Belum tentu kita membeli pedagang kecil itu, belum tentu kita butuh. Tidak semua kita butuh. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,